Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk anak-anakku semua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai belajar, ya kita bangkitkan semangat dulu ya. Oke, kalau saya bilang selamat pagi, jawabannya adalah pagi, semangat. Oke ya. Oke, kita coba. Selamat pagi, semangat. Oke, yang lebih semangat sekarang ya. Selamat pagi, semangat. Anakku semua ya, sebelum kita masuk ke materi pelajaran kita pada hari ini, mari kita awali dengan sama-sama berdoa yang dipimpin oleh Muhammad Randy. Silakan. Ya baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah barokahnya marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa mulai. Baik, saya cek kehadiran kalian dulu ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Ada. Maisun Arofah, Riri Wadahom, Andini Puspitasari, Indrawati, Titin Arianti. Baik, anak-anakku semua ya. Jadi pertemuan sebelumnya ya kita sudah membahas ya macam-macam dari alat ukur, baik itu alat ukur panjang, volume, kemudian berat, massa, ya dan lain sebagainya. Nah, jadi hari ini ya kita akan fokus membahas salah satu atau salah dua dari alat ukur panjang, yaitu mengenai jangka sorong dan mikrometer skru ya. Nah, jadi kalau tongkat ya, tongkat biasa kalau kita ukur tongkat dengan menggunakan penggaris atau meteran itu bisa kita lakukan ya. Nah, namun bagaimana kalau kita atau kalian diminta mengukur sebuah cincin, berapa diameternya, diameter luarnya berapa, diameter dalamnya berapa. Nah, kira-kira apa yang akan kalian lakukan ketika diminta untuk mengukur sebuah cincin? Oke, ada yang mau jawab? Silakan Riri. Menggunakan alat ukur yang memiliki ketelitian tinggi sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat dan terpercaya. Oke, jadi jawaban temennya sudah bagus semua ya. Kita kasih aplaus dulu buat temennya yang berani menjawab. Nah, jadi indikator kita pada hari ini, pembelajaran kita pada hari ini, pertama kalian nanti mengidentifikasi ya bagian-bagian dari jangka sorong dan mikrometer skru. Kemudian kalian juga nanti melakukan pengukuran langsung menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru. Nah, kemudian untuk pemahaman bermakna yang akan kalian dapatkan ketika mempelajari materi ini ya, nanti kalian bisa menggunakan jangka sorong dan mikrometer skru dalam melakukan pengukuran yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anakku semua, nanti kalian akan saya bagi menjadi beberapa kelompok ya, sesuai dengan hasil asesmen diagnostik kita pertemuan sebelumnya ya. Jadi kalian nanti akan terbagi menjadi 4 kelompok ya. Sudah saya bagi di pertemuan sebelumnya. Nah, jadi silakan sekarang kalian duduk bersama kelompok masing-masing ya.
Silakan mulai dari sekarang dibentuk kelompoknya. Oke, berarti itu kelompok 1 ya, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi seperti hasil asesmen diagnostik kita yang kemarin, jadi ada yang suka belajar dengan menonton video, ada yang suka belajar dengan mendengarkan penjelasan, dan ada juga yang suka belajar dengan cara bergerak ke sana kemari gitu ya. Nah, jadi kalian sudah menjadi kelompok dengan sesuai gaya belajar kalian masing-masing ya. Nah, kelompok 1 sudah saya kirimkan videonya ya. Ya, itu nanti ditonton. Kemudian kelompok 2 saya jelaskan langsung, dan kelompok 3 nanti melihat clipping ya, dan begitu juga kelompok 4. Nah, silakan mulai dari sekarang dipelajari materinya ya. Yang kelompok 1 silakan ditonton video, dan kelompok 3 dan 4 melihat clipping yang sudah saya siapkan ya. Silakan mulai dari sekarang dipelajari materinya. Yang pertama ada rahang atas. Ya, rahang atas ini fungsinya untuk mengukur diameter dalam dari suatu tabung atau gelas atau cincin ya. Kemudian ada rahang bawah. Jadi fungsinya untuk mengukur diameter luar dari sebuah cincin atau gelas atau tabung ya. Ya, suatu gelas ataupun yang lain. Nah, kemudian di sini ada baut pengunci. Nah, ini fungsinya untuk ketika sudah kita mendapatkan pengukurannya, kita kunci biar tidak tergeser skala Arrhenius-nya. Dikunci, baru kita lihat hasil pengukurannya. Kita hitung ya. Nah, untuk cara menghitung hasil pengukuran dari jangka sorong ya. Pertama, setelah kalian mempelajari materi masing-masing ya, mungkin ada yang belum dipahami ataupun yang masih kebingungan, silakan saya kasih kesempatan anak semua untuk bertanya. Ada yang mau bertanya? Oke, Zaira, apa yang mau ditanyakan? Apa kelebihan dan kekurangan dari jangka sorong dan mikrometer sekrup? Apa kelebihan dan kekurangan dari jangka sorong dan mikrometer sekrup? Jadi kita langsung saja ya, kalian diskusi mempraktikkan mengukur dengan menggunakan jangka sorong dan mikrometer sekrup. Nah, jadi untuk sebagai panduan kalian diskusi, nanti saya bagikan lembar kerja kalian ya. Nih. Silakan dibaca, ditulis dulu nama kelompoknya, nama anggotanya ya. Skala tetapnya sudah berapa? 7,6. Ini masih senti ya. Nah, dijadikan mili berapa? Kali 10 kan? 7,6 dikali 10 berapa? 76 nih langsung. Ya. Nanti hasilnya nanti 76. Bilang komanya dikali 10 ya. Ya. Ini yang di sini 76. Mikrometer sekrupnya belum. Mana skala utamanya berapa? Mana skala utamanya?
Dari mana 5,35? Ini yang diambil ya, di atas dihitung garisnya. Dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini sampai 9 ya. Berarti skala utamanya adalah 9. Sampai dia rasa itu ya, sudah. Cara menentukan hasilnya, Pak. Caranya, nah, dilihat skala utamanya dulu. Skala utamanya adalah ini, namanya skala utama yang panjang ini. Ya. Skala utamanya yang kita lihat adalah batasnya dari 0 ini. Batasnya adalah 0 ini. Dia sampai 7 ya. Berapa lebihnya dari 7? 1, 2 ya. Berarti 7,2 cm. Itu skala utamanya. Nah, kemudian untuk skala noniusnya, yang kita ambil adalah yang membentuk garis lurus dengan skala utama. Membentuk garis lurus. Kita lihat dengan tegak lurus ya. Dicari yang membentuk garis lurus. Mana? Ini coba ini 5 setengah. 6 nih. 6. Jadi kalau sudah selesai pengukuran, silakan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada ya, didiskusikan dengan teman-temannya, dan ada di lembar terakhir juga disimpulkan ya hasil pengukurannya. Disimpulkan kegiatan yang dilakukan. Jadi kalau sudah selesai menyimpulkan, silakan sebelum kita beralih ke presentasi kelompok ya, silakan dibagi dirinya dengan kelompoknya masing-masing, siapa yang menjadi moderatornya ya, siapa yang menjadi pematerinya, dan siapa yang menjadi penulis notulen ya. Silakan dibagi diri biar langsung ketika di depan tidak perlu saling tunjuk lagi ya. Nah sekarang kalian akan presentasi ya, masing-masing kelompok ya. Langsung disampaikan di depan kelas ya, dan setiap kelompok nanti mempersilahkan satu pertanyaan saja dari kelompok lain ya. Silakan masing-masing kelompok saya beri waktu 5 menit untuk menyampaikan hasil diskusinya. Silakan mulai dari kelompok 1, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisuna Ropa sebagai moderator, dan di samping saya ada Riri Wahdahom, Andini Puspitasari, Titin Aprianti sebagai pemateri, dan yang terakhir Indrawati sebagai nukuler. Kami di sini akan mempresentasikan hasil pengukuran yang telah kami praktikkan sebelumnya. Silahkan. Untuk hasil pengukuran kami mengukur kedalaman gelas kimia. Alat yang kami gunakan yaitu jangka sorok. Skala tetap dari gelas kimia 75 mm. Untuk skala noniusnya 0,05 mm dan hasil pengukurannya 75,05 mm. Diameter luar gelas kimia. Untuk skala tetapnya 65 mm, skala noniusnya 0,09 mm dan hasil pengukurannya 65,9 mm. Diameter dalam gelas kimia. Skala tetapnya 55 mm, skala nonius 0,06 meter dan hasil pengukurannya 55,0,6 mm. Ketebalan triplek. Alat yang kami gunakan mikrometer skrup dan skala tetapnya 9 mm.
Untuk skala Noniusnya 0,4 mm dan hasil pengukurannya 9,4 mm. Selanjutnya kami membuka sesi pertanyaan minimal 1. Ada yang ingin bertanya? Silakan pada kelompok-kelompok yang lain. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Kenapa bisa hasil pengukuran kita berbeda-beda? Karena kita beda orang dan beda cara. Apakah cukup? Ya baik, mungkin hanya itu yang kami sampaikan. Kesepian tanpa kekasih, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke. Penyajian yang keren. Apa penutupnya tadi? Saya tidak dengar. Oh, kesepian tanpa kekasih katanya. Lagi kesepian. Ini banyak ini. Siapa? Riri. Baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 4. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, ya, saya ingin menyampaikan materinya, ya. Oke. Jadi jangka sorong, ya, itu sudah kalian lihat bentuknya, ya, dan bagian-bagiannya sudah tahu, ya, bagian-bagiannya. Nah, jadi apa pengertian dari jangka sorong itu? Jadi alat yang digunakan untuk mengukur panjang, diameter luar, diameter dalam, kedalaman, ya, suatu tabung atau sebagainya, ya. Nah, kemudian untuk membaca hasil pengukuran dari jangka sorong, ya, kita pertama lihat dulu skala utamanya. Ya, setelah kita ukur objek yang kita ukur, ya, baru kita lihat pertama adalah skala utama yang dibatasi oleh angka 0 dari skala Nonius, itu batasnya, ya. Kemudian setelah kita lihat skala utamanya, baru kita lihat skala Noniusnya, ya, skala yang membentuk garis lurus antara skala Nonius dengan skala utama, itu yang kita ambil, ya. Dan setelah itu dikalikan 0,01 cm, ya. Nah, setelah kedua skalanya kita dapatkan, baru kita jumlahkan skala utama ditambahkan skala Nonius, ya. Hasilnya nanti kalau ini cm karena belum diubah milimeter, ya. Tadi langsung diubah boleh, ya. Tapi kalau nanti tergantung soal yang diminta. Kalau diminta cm jangan diubah ke mili, gitu, ya. Tapi kalau yang diminta mili, maka ubah ke mili, ya. Nah, jadi untuk lebih menguatkan pemahaman kalian masing-masing, saya akan berikan tugas individu dikumpulkan pertemuan berikutnya, ya. Jadi bukan tugas kelompok, namun tugas individu, ya. Jadi boleh silakan berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing juga tidak apa-apa, namun pengumpulannya masing-masing, ya. Oke, jadi sebelum kita tutup, ya, silakan tugas kelompok kalian tadi dikumpulkan, ya. Kumpulkan sebagai penilaian nanti, ya. Silakan dikumpulkan.
Jangan lupa tulis nama kelompoknya dan nama anggota kelompoknya ya. Silakan dikumpulkan. Anak-anakku semua ya, jadi itulah tadi proses pembelajaran ya yang hari ini ya. Nah, menurut kalian bagaimana? Perasaannya bagaimana setelah melakukan pembelajaran pada hari ini? Nah, ada yang mau menjawab secara individu, mungkin angkat tangan. Mention boleh? Perasaan saya sangat senang bisa berdiskusi dan berkolaborasi dengan teman-teman kelompok saya dan juga diberi kesempatan belajar sesuai dengan materi yang saya sangat senangi. Oke, katanya senang ya. Senang bisa berdiskusi dengan teman-temannya dan juga diberikan kesempatan untuk belajar sesuai dengan hobinya, yaitu menonton video. Itu katanya ya. Oke, mungkin ada yang lain mungkin yang mau menyampaikan bagaimana perasaannya setelah melakukan pembelajaran hari ini. Dari kegiatan pembelajaran ini, saya mendapatkan hal baru tentang bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup dalam proses pengukuran. Oke, katanya Icang setelah melakukan kegiatan pembelajaran, dia mendapatkan hal baru bagaimana cara menggunakan jangka sorong dan mikrometer skrup. Itu katanya ya. Nah, sekarang apa tantangan kalian? Tantangan yang kalian dapatkan, kalian hadapi ketika melakukan proses pembelajaran. Ada yang mau menjawab? Boleh, Mila? Silakan. Dalam kegiatan pembelajaran ini, saya sangat sulit melakukan diskusi karena belum terbiasa. Tapi saya termotivasi untuk membiasakan diri berdiskusi dengan teman-teman. Oke, katanya sulit berdiskusi, tapi mungkin karena belum terbiasa saja ya. Tapi kalau nanti sudah membiasakan diri berdiskusi seperti ini ya, apalagi diberikan kesempatan berbicara di depan, lama kelamaan juga akan terbiasa ya. Kami juga Pak Guru juga dulu mungkin ketika sekolah juga enggak mungkin langsung bisa ya, malu-malu dulu ya, tutup muka gitu ya. Tapi kelamaan terbiasa dan kalian akan lebih percaya diri untuk ngomong ya. Kemudian, nah, menurut kalian nih apa yang perlu kita pertahankan ya, apa yang perlu kita kembangkan atau apa yang perlu kita tambahkan dari proses pembelajaran kita untuk berikutnya supaya kalian lebih senang, lebih aktif dalam pembelajaran dan lebih kalian cepat memahami materi. Kira-kira apa yang kita perlu kembangkan, tambahkan atau dan lain sebagainya? Riri, silakan. Kegiatan pembelajaran yang seperti ini mohon dipertahankan karena saya cepat memahami materi. Oke, katanya mohon dipertahankan karena dia lebih cepat paham dengan proses pembelajaran seperti ini. Oke, atau ada yang perlu kita tambahkan guys dari proses pembelajaran kita hari ini? Mana? Tidak ada. Sudah seperti ini saja. Oke, baik. Ya, untuk pembelajaran kita hari ini ya cukup sekian. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari, apa yang kita laksanakan pada hari ini ya ada manfaatnya untuk kalian tentunya dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Nah, oke, saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatian anak-anakku semua dan mohon maaf kalau ada tutur kata Pak Guru yang salah ya. Kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Ya, sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ihtiram. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.